titik kecurigaan terhadap Peggy Setiawan Cianjur gimana sih? Ya oke, alhamdulillah tadi ya ternyata begitu kita kasih surat dan foto-foto, kelihatannya gercep. Nah, sehingga ya memang agak kaget, cuman memang gercep. Ya artinya memang mungkin ya penyidik Mabes Polri juga sudah menyadari lah, artinya menyadari potensi ada orang yang memberikan informasi itu memang terbuka kan. Walaupun tadi begitu pas kita kasih surat, memang sempat dibawa ke dalam dulu, ya sedikit ada ngobrol-ngobrol, kemudian ya udah langsung ditempel lah, ya supaya bisa tempel. Banyak kita dari sini. Oke. Biasanya berapa lama Bang prosesnya Bang? Ya, Prosesnya berapa lama biasanya? ya kalau menurut saya ini tidak perlu lama kan ya. Tadi juga begitu kita lihat, kita berikan surat, begitu mereka lihat, mereka juga langsung gercep kan. Artinya memang ya seperti yang saya sampaikan kemarin itu kan. Sekarang ini kita lihat media ya, mau media sosial mana kayak mau televisi segala macam, kalau kita lihat pasti isinya Peggy Setiawan, Peggy Setiawan, itu aja isinya. Dari pihak polisian, dari pakar hukum, semuanya pada bicara masalah ini, ya. Dari warung kopi semuanya. Ya, artinya memang ini kalau menurut saya seharusnya begitu ini sampai ke ke mejanya Kabar Eskrim, ya hendaknya langsung ini. Karena di sini kita sampaikan juga, artinya segera memerintahkan Polda Jawa Barat, sudah memerintahkan Polda Jawa Barat untuk memanggil dan memeriksa. Kalau menurut saya ini saatnya, ya kalau besok kan, ini kan tinggal dikirim melalui WA dan sebagainya, email juga bisa nih. Ya mudah-mudahan aja kan, mudah-mudahan kalau saya prinsip ini, saya sama teman-teman yang lain ini kita sempat kumpul dan membentuk namanya Suara Sah Polri, ya. Suara Rakyat Sahabat Kapolri. Nah, kenapa? Karena selain juga Pak Kapolri mengatakan yang berani mengkritik tegas kepolisian akan menjadi sahabat Kapolri. Nah, tapi kami juga bukan hanya mengkritik saja, tapi kami juga membantu, memberikan masukan apa yang kami dapatkan, yang bisa kami berikan, ya kami tetap bersinergi lah. Saya jujur aja ya, dalam beberapa waktu lalu saya mengatakan gini, kalau saya sama Pak Kapolri, saya jujur aja nih, sama Pak Kapolri saya kasih Jipol 2. Saya kasih Jipol 2 kenapa? Karena Pak Kapolri ya sudah secara kesatria mengatakan bahwa 2016 yang lalu ada kekeliruan, ya kan? Dalam menetapkan sebagai tersangka tidak didukung dengan alat bukti yang menggunakan scientific crime investigation. Nah, artinya Pak Kapolri secara jantan, secara kesatria mengatakan seperti itu. Yang seharusnya ini keluarnya dari Kompolnas. Nah, justru saya mengatakan Kompolnas nol kerjanya. Nah, saya mengatakan bahwa Komnas HAM, Kompolnas, lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pengawasan ya, kalau menurut saya masih nol, masih sariawan lah mereka, masih belum berani mengatakan dengan tegas. Justru saya mengapresiasi Pak Kapolri berani mengatakan seperti itu. Bahkan saya jujur, saya memiliki perasaan feeling saya mengatakan bahwa kenapa Pak Kapolri berani mengatakan bahwa anggotanya itu terdapat kekeliruan 2016 yang lalu. Saya kok merasa bahwa jangan-jangan Pak Kapolri memberikan ruang ya kepada para terpidana, 8 terpidana ini agar PK-nya bisa dikabulkan, ya kan? Ini kan pesan yang disampaikan Pak Kapolri itu, dia menguatkan bahwa ada masalah loh pada saat penyelidikan dan penyidikan 2016 yang lalu. Iya, nah sementara sekarang ini para terpidana sedang mengajukan PK. Nah, ini menurut saya pesan Pak Kapolri agar agar mungkin ibaratnya ya menghapus dosa-dosa lah, kira-kira gitu kan. Dia sampaikanlah seperti itu. Ya mudah-mudahan para kuasa hukum terpidana ini ya bisa mengambil pesan ini ya, bisa dijadikan dasar sebagai novum ya kan, sebagai bukti-bukti tambahan kuat agar agar PK yang diajukan para terpidana ini bisa dikabulkan, artinya ya mereka bisa bebas lah gitu. Kalau saya mengatakan, saya jujur aja sampai saat ini saya melihat Pak Kapolri masih bilang the best. Saya melihat mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kapolri itu benar, bahwa ini dia lemparkan, lihatnya dia melemparkan bola, tinggal kita nyemesnya kan. Nah, ini dia menyampaikan bahwa benar terjadi 2016 yang lalu,
ada kekeliruan, tidak menggunakan metode scientific crime investigation. Makanya saya tanya, kalau dulu ada berkas yang sampai pengadilan tidak menggunakan metode scientific crime investigation, lalu terus pakai metode apa, ya kan? Ya, ada dugaan pakai metode listrik, hukum, ada kan, ada pakai gratis segala macam. Nah, mudah-mudahan dengan fakta perlindungan seperti itu langsung diambil sama para penasihat hukumnya terpidana, sampaikan di berkas PK, ya ini bisa jadi modal untuk bisa terpidana ini bebas. Bang, berarti tadi dalam itu yang dilaporkan apa dan alat buktinya apa aja mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bang? Iya, enggak, kalau yang saya sampaikan tadi kan artinya gini, kecurigaan kita kan, sebenarnya kalau menurut saya pihak penyidik udahlah panggil aja orang-orang yang diduga bisa mengarah ke pelaku nih. Karena menurut saya juga pendapat-pendapat yang mengarah ke pelaku yang kita anggap yang dicari oleh kita anggap netizen. Tetapi di situ saya juga tidak melihat netizen itu terlalu liar juga, enggak. Kecuali kalau umpamanya ada 4 DPO, ada 3 DPO, netizen ini sembarang orang, hantam sana hantam sini, sehingga muncul umpamanya 10 orang atau 20 orang atau mungkin 50 orang. Ya mungkin penyidik juga tidak cukup beralasan untuk melayani kan. Waduh, saya bisa berperiksa 50 orang, ya pasti penyidik juga pusing juga 50 orang. Tapi saya lihat juga netizen ini cerdas juga. Jadi ketika dia memiliki kecurigaan ya terhadap seseorang, dia didukung juga dengan alat buktinya. Bahkan ada chat-chatnya itu yang 10 tahun yang lalu, ada yang 9 tahun lalu. Artinya perkara ini kan 8 tahun kan. Nah ternyata netizen ini bisa mendapatkan chat yang 9 tahun, 10 tahun. Dan itu memang mengarah ke beberapa orang yang walaupun namanya alias ya. Ada namanya Dani, Andi, ada Prayoga, siapa itu. Bahkan ada juga yang menyebutkan ada yang sudah pendidikan di Akpol dan lain sebagainya kan. Nah kali itu saya tidak berani komentar, kenapa? Karena namanya kemiripannya masih agak jauh, sehingga saya tidak masukkan di sini, tidak saya sampaikan. Nah kalau Peggy Setiawan ini sama persis, namanya sama persis, tempat tinggalnya di Jawa Barat. Nah, terus yang lebih menguatkannya lagi, yang kalau ditanya alat bukti tadi, alat buktinya. Nah ternyata hampir semua foto-foto dia itu memang menunjukkan dia anggota motor Monreker. Bahkan itu saya lihat itu beberapa tahun yang lalu dia jadi sekretaris anggota motor Monreker itu ulang tahun ke-3 tahun gitu kan. Ya kan ada kecurigaan orang kalau dia umpamanya ini dugaan ya, kalau dia umpamanya baru tinggal di Cianjur ulang tahun yang ke-3 tahun, jangan-jangan dia baru 3 tahun gitu kan, karena ulang tahunnya 3 tahun. Nah kalau seandainya dia di Cirebon berarti 8 tahun kan. Ya, artinya kecurigaan ini bukan hanya ibaratnya hanya sapok enggak, tapi memiliki dasar juga. Harapan atau langkah selanjutnya mungkin gimana nih, Bang? Nah harapan saya begini, karena kita sudah memberikan informasi kepada pihak penyidik, harapan saya agar pihak penyidik segera memanggil dan memeriksa sedetil-detilnya. Nah, kalau dulu 2016 tidak menggunakan metode scientific crime investigation, mudah-mudahan sekarang menggunakan metode itu. Contohnya gini, wah jangan-jangan Peggy Setiawan yang dicandu ini bukan anak pakai tes DNA, clear, ya kan? Oh ternyata benar anaknya dia, benar. Oh bukan, ya silakan nanti tindakan lain. Oh si Eki jangan-jangan yang meninggal ini, jangan-jangan bukan, dan gampang, bongkar aja. Ya kan, bongkar aja makanya. Masih ada tulang itu masih bisa, giginya masih ada kok. Cocokkan, ya kan? Sama dia tanya si Eki bapaknya, gampang. Oh ya ternyata identik sama dengan Pak Rudiana, selesai. Jadi kalau seandainya enggak ya kita kembalikan lagi, artinya masalah hukum itu. Bang, tapi kalau dari abang sendiri nih, dari beberapa ini kan sudah 5 terpidana ini kan saat ini menjalani seumur hidup ya. Gimana? 5 terpidana kan menjalani seumur hidup nih yang soal kasus pidana. 7. Satu lagi kan sudah keluar kan yang si Kan semuanya 8. 7. Iya, yang satu lagi kan udah keluar tuh Ya, si Sakatata. Terus ya. sekarang kan masuk lagi si Peggy Setiawan ini kan, Ya, yang di Cirebon, yang tangkap di Bandung itu. Ya. Kalau dari abang sendiri gitu, maksudnya yakin nggak sih dia itu sebagai pelakunya gitu? Peggy Setiawan yang tangkap pelakunya. Ya kalau saya jujur aja, saya kurang yakin karena Peggy Setiawan itu pelakunya. Kenapa? Yang pertama gini ya, kalau 2016 itu Peggy Setiawan ini pelakunya, saya selama saya jadi advokat ya,
saya belum pernah melihat penyidik itu mengejar pelaku pembunuhan ketika dia mengetahui, contohnya gini, begitu dia datang ke rumahnya Peggy Setiawan kan nggak ada, tapi orang tuanya mengatakan dia ada di Bandung. Perkara pembunuhan ya, jangankan dia ada di Bandung itu masih wilayah Jawa Barat tuh, artinya masih wilayah hukumnya Polres Jabar, ya, masih daerah Jawa Barat. Nggak mungkin dia nggak dikejar dalam perkara pembunuhan, apalagi kan dia mengatakan, pihak penyidik mengatakan bahwa Peggy Setiawan ini kan bisa dikatakan otaknya. Nah, apa mungkin 2016 yang lalu dia tidak melakukan pengejaran? Ya, satu itu. Yang kedua, yang lebih lucunya lagi kan kemarin tadi Humas kalau nggak salah, yang Irjen itu, dia menunjukkan foto kan, dia menunjukkan foto Peggy Setiawan yang diambil 2016 yang lalu. Kemudian katanya dia bertanya sama para tersangka kan, ini kan benar kan orangnya? Benar dia. Nah, kalau seandainya foto itu didapatkan 2016, itu DPO-nya sudah jelas dong. Ada fotonya, alamatnya jelas, semuanya jelas. Nggak mungkin jadi bias, nggak mungkin jadi samar. Otomatis sangat jelas. Tadi memang Peggy Setiawan milik bangunan itu ingat DPO-nya saat ini. Ini pasti sudah jelas karena didapat buktinya itu bisa didapat pada saat 2016. Kenapa didapatnya pada saat ini? Begitu sekarang ini pasti jasa. Ya sama sekarang gini. Nah, sekarang pihak jadi Peggy Setiawan kan mengajukan pra peradilan. Nah, kalau seandainya memang pihak kepolisian itu ya, pihak penyidik memiliki bukti yang kuat, alat bukti yang kuat, saya rasa kemarin sidang pertama dia pasti hadir. Saya ini sering mengajukan pra peradilan. Peggy Prasetyo itu pra peradilan saya. Banyak saya nangani perkara itu, kalau saya menurut saya ini datanya kurang kuat, buktinya kurang kuat, alat bukti kurang kuat, maka saya ajukan pra peradilan. Saya belum pernah itu, ibaratnya pihak penyidik itu nggak datang tuh jarang. Kalau dia punya data yang kuat ya. Nah, sekarang ini kan tidak hadir mereka. Nah, ini kan cukup meragukan juga. Karena gini, kalau perkara pembunuhan, pemerkosaan sudah pasti yang dilakukan pihak polisian itu awal ya, langkah awal dia pasti akan melakukan tes DNA forensik, baik forensik identifikasi maupun forensik biologis. Nah, kalau seandainya forensik biologisnya nggak ada, ini kan hasil otopsi ditemukan sperma di tubuh korban Tina, tapi nggak diadakan tes DNA forensik biologis, itu nggak masuk akal. Nah, terus perkara pembunuhan itu kan pemerkosaan kan, tidak dilakukannya tes DNA identifikasi. Nah, kalau seandainya nih satu aja umpamanya ada sidik jarinya si Peggy Setiawan di batu atau di bambu yang disita pihak kepolisian itu, pastilah Peggy Setiawan ini nggak bisa punya bukti. Itulah yang katanya scientific crime investigation itu, ya, jadi alat bukti yang tidak bisa dibantah. Wah, Peggy Setiawan pelakunya, Peggy Setiawan pelakunya. Nah, itu bisa dibantah. Tapi ketika ada batu yang hasil forensik DNA-nya menyatakan sidik jarinya di situ, udah selesai. Tapi kenapa kok pihak penyidik tidak mau berhadapan pra peradilan? Kan ada tanya, jangan-jangan tidak punya alat buktinya. Makanya ini kunci di jaksa. Jaksa jangan P21. Ya. Kenapa saya bilang jangan P21? Lucu kalau sarannya jaksa sampai P21. Nah, sementara di pra peradilan penyidik nggak mau datang. Kan lucu dong. Kalau dia tiba-tiba ditanya mana alat bukti kamu, terus orang yang nggak datang, tiba-tiba berkasih P21. Lah, kamu aja ditanya buktinya aja nggak jawab, masa P21 di sana? Makanya jaksa jangan P21. Sepanjang pihak penyidik tidak hadir dalam persidangan pra peradilan. Bang, yang update-nya kemarin kan pihak Kejati Jabar kan membeberkan bahwasanya berkasnya Peggy Setiawan ini belum cukup gitu, Bang. Jadi ya, kan memang belum cukup hingga dikembalikan. Apalagi orang awam aja, orang nggak belajar hukum aja sudah tahu bahwa ini nggak bakalan bisa. Kamu dipaksakan bagaimana nggak bisa. Makanya sekarang jaksa udahlah, jangan menyempurnakan kekeliruan atau kejahatan dari berkas yang amburadul. Yeah. Tahun 2016, saya tidak menyalahkan polisi loh. Kalau secara hukum ya, berkas ketika dikasih ke jaksa, begitu jaksa nyatakan P21, polisi sebenarnya nggak salah loh. Kenapa? Jaksa harusnya tolak. Nah, kalau jaksa sudah terima P21, pihak kepolisian nggak bisa disalahkan sebenarnya kalau begitu. Ya, kenapa? Kok kamu ambil alih gitu kan? Kalau kamu merasa perkara ini berkas ini nggak sempurna, tolak dong. Nah, kalau kamu sudah terima, jangan kamu salahkan polisi. Ini sudah sampai sekarang.
Nah kalau kamu sudah bebas, silakan kamu tanggung jawab. Tapi kalau seandainya kamu ragu, balikin. Jangan terima sampai Peggy Setiawan keluar. Selesai. Berarti artinya kalau dalam kasus ini mungkin peluang Peggy Setiawan ini akan bebas itu banyak. Sangat besar. Sangat besar ya, Bang? Sangat besar sekali. Nah kalau seandainya ini kan sisa dia penahan terus kira-kira mungkin 20 hari lagi nih. Nah kalau seandainya ngebut pra peradilan belum selesai, Peggy Setiawan itu bisa keluar demi hukum. Karena kalau jaksa tidak mau nahan, Peggy harus keluar. Ya. Karena kan udah habis dia penahanannya. Ini makanya kemungkinan Peggy Setiawan keluar terbuka begitu luas. Oke. Ya. Ya.